kata daripada istri Sayyidina Umar, ma yamna'uhu minni, apa yang menjadikan Umar cemburu dan melarangku untuk keluar? Bukankah Nabi sudah menyatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah? Aku tidak takut, kata istri Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, jangan kalian larang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida', daimun bila intihā', la yafnā wa la yabīd wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Huwa tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatul abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Sallallahu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Tengku Imam Syekh Masjid Baitul Salih Mulia Karim, kepada tokoh masyarakat, para alim ulama, guru-guru kami yang berhadir di sini, mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Kami tahu banyak guru kami yang berhadir di sini dan kami tetap selaku murid. Izinkan kami untuk sejenak mengisi tausiah pada subuh yang berbahagia ini. Kemudian kepada tokoh masyarakat yang berhadir di sini, para alim ulama, kemudian juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang berhadir, mohon maaf tidak akan disebutkan nama satu persatu, yang semua mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita adalah untuk duduk i'tikaf di masjid sampai terbit matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla subh jalasa fi musallahu wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu'a asy-syams. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sudah selesai salat subuh, beliau duduk di musalla beliau, di tempat beliau salat, wa jalasa an-nasu hawlahu, dan duduk di sekitar beliau orang-orang lain juga, artinya orang-orang banyak duduk di sekeliling Nabi, yaitu para sahabat, hatta tatlu'u asy-syams, sampai terbit matahari. Jadi setidaknya kita hidupkan sunnah ini, kita duduk sama-sama di sini sampai terbit matahari. Nantinya kita sholat sunnah syaraq insyaallah 2 rakaat. Mudah-mudahan kalaupun mengantuk tapi dapat pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Apalagi masa ini masa Covid, tidak bisa pergi haji tahun ini, tidak bisa pergi umrah juga. Maka yang mau rencana haji tahun ini, yang secara jadwalnya sering-sering duduk sholat subuh setelah sholat subuh, ya. Bagi yang belum dapat giliran, apalagi ya, duduk setelah sholat subuh sampai terbit matahari, sholat sunnah 2 rakaat, maka insyaAllah mendapatkan pahala haji dan umrah. Bukan berarti tidak perlu haji lagi, dapat pahalanya saja, kewajiban haji tetap.
saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kalau di awal ini kami himbau dulu bahwa ada mungkin yang menerima SMS hoax bahwa ada dai kondang lah, kemudian ini itu ya, itu semua hoax ya. Jangan mudah dipercaya, mungkin orang-orang yang usil saja. Dan mohon maaf ya kalau ada menerima SMS bahwa subuh ini ada dai kondang ya. Jadi saya mohon maaf ya, tidak sama sekali ya, adalah biasa saja ya. Kemudian selanjutnya terima kasih banyak kepada imam tadi yang telah membacakan surat At-Talaq ya, Tuku Muhammad Suyuti. Akhirnya gara-gara ayat baca ini saya mengganti judul saya pada pertemuan kali ini ya. Karena betapa dalam ayat yang dibacakan tadi Allah telah berbicara banyak tentang wanita, mulai dari permasalahan talak, kemudian masalah iddah, kemudian masalah radha'ah ya. Masuk juga tentang permasalahan infak. Dalam dua rakaat kita dengar tadi banyak masalah ya tentang wanita yang Allah sebutkan di situ, yang di situ adalah kewajiban kita laki-laki. Ya, gara-gara ini hadil ayat sa'iqah ila saya menggantikan topik pembahasan kita. Wallahu a'lam kenapa. Kalau ada yang ingin tanya bahwa apa pengaruh atau peran daripada wanita saat ini bagi pembangunan, apa peran wanita abad ini atau saat ini bagi pembangunan kita, bagi Aceh di masa yang akan datang. Kalau ada yang nanya begini, maka jawaban kita, saya kasih contoh langsung, kami kasih contoh adalah hari-hari. Saya pergi dari Sigli, kami pergi dari Sigli, mau isi bensin diisi oleh wanita, oleh ibu-ibu, oleh wanita perempuan. Kemudian masuk untuk beli ke kios atau ke supermarket dilayani oleh wanita. Kemudian kami buka radio masuk ke Banda Aceh, channel yang diambil rata-rata semua adalah suara wanita. Ya. Kemudian kalau hadir di majelis taklim, kita lihat kebanyakannya adalah wanita. Bahkan yang paling intens majelis taklim itu adalah wanita, ibu-ibu, kaum ibu-ibu ini ya, yang paling intens. Kemudian kalau kita pergi ke kampus, kebanyakan kita dapatkan adalah mahasiswi lebih banyak daripada mahasiswa. Jangan jadi kan? Kemudian kalau berhenti di lampu merah, setengah daripada yang mengendarai kendaraan itu adalah perempuan. Dan begitu juga di kafe-kafe yang baru itu sebahagiannya adalah anak-anak gadis kita yang duduk hari ini. Begitu juga dewan guru SD, SMP, SMA. Kalaupun enggak setengah, maka lebih daripada itu adalah guru-guru wanita. Kalau pergi ke rumah sakit, kita tidak bisa pulang ke rumah dan tidak mampu bangkit kalau tidak mendapatkan perawatan daripada perempuan. Ini dokter mentah tidak kamu agama. Ya, tahun ke orang agama. Pada bengang-bengang pagi-pagi saja ketika dokter masuk ke kampung olahraga itu. Kalau tidak ya semua wanita. Begitu juga kalau kita sekolahkan anak kita dari sejak awal TK, maka yang mendidik mereka semua adalah wanita. Anak kita sekolah kecil, dia mendapat suara yang sering mereka dengar adalah suara wanita terus.
Begitu juga anak kita pulang ke rumah, dia jumpai ibunya. Yang sering dia dengar adalah suara ibunya terus. Ayahnya siang atau malam kalaupun jumpa sebentar. Kalau ada yang masih nanya apa peran wanita untuk pembangunan Aceh ke depan, cuma dengar, hanya galau. Ya. Apa peran wanita untuk masa Aceh yang akan datang? Nyan mandang gunung, hanya diperlu gunung penolong, hanya diperlu penolong. Itu sudah nggak dipertanyakan lagi. Kita sudah diambang perubahan. Kita sudah masuk bukan diambang lagi. Perubahan bahwa wanita sudah masuk di ranah lini kehidupan kita yang sudah syarat sekali. Ya. Perlu kita paham, kita sudah sampai di sini. Akan terjadi ke depan perubahan sosial besar dalam kehidupan tatanan masyarakat kita. Pergi ke mahkamah, kita dapatkan yang banyak menggugat hari ini, gugat cerai, wanita, istri-istri menggugat cerai. Kita sudah masuk perubahan besar, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka dari sini, masalah ketahanan keluarga menjadi permasalahan besar. Kita nggak bicara masalah selingkuh, masalah ini, ya. Tapi ini adalah sumber daripada adanya perubahan besar ini adalah sumber daripada ketahanan keluarga nanti akan tergoyahkan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini untuk kita pahami betul tentang ketahanan keluarga. Sungguh sangat harus diperhatikan abad ini. Kita lihat selingkuh. Dulu kita dengar itu di Jawa atau di tempat lain, tapi sekarang sudah banyak di tempat kita. Maaf kata-kata selingkuh itu adalah budaya kita. Kalau dalam bahasa Arab, khianah zaujiyah, itu namanya selingkuh, pengkhianatan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, khianat. Ya. Kenapa ini mulai terjadi? Ya. Kalau orang Barat tidak ada masalah istilahnya selingkuh begitu mungkin, ya, karena sifat mereka lebih terbuka. Ya. Tapi begini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita bercermin kepada bagaimana para sahabat dulu. Islam telah memberikan hak banyak, khususnya dalam surat Talak kita dapatkan. Ya. Islam telah memberikan hak banyak kepada wanita, dan itulah Islam. Sampai Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau bilang, kami dulu ketika di Mekah, kami yang punya banyak suara terhadap wanita, kami punya keputusan. Tapi ketika kami sudah berhijrah ke Madinah, ya, mulailah para wanita mulai meminta kepada kami dan banyak berbicara. Nabi sendiri mendengar ocehan atau perkataan Umar ini, Nabi tersenyum. Nabi tahu ini adalah Islam telah memberikan hak banyak kepada wanita. Wanita diberikan hak untuk bicara. Mereka ada hak yang harus dipenuhi. Betul. Maka di sini kita lihat pertengahan yang harus kita pahami di dalam hidup. Ibu-ibu, anak-anak gadis kita, istri-istri kita. Pada saat ternyata hari ini mereka punya hak besar di luar untuk mencari nafkah, untuk hidup, ya, bukanlah kami artinya mengkritisi bahwa kita ini wanita sudah di luar batas, bukan. Tapi kita perlu tahu pertengahan atau perlu kita ketahui adab-adab yang harus diketahui oleh wanita-wanita Aceh, wanita-wanita muslimah. Karena kita sudah masuk di ambang ini. Di ambang di mana perubahan besar sosial kita terjadi ke depan. Dulu seingat saya, ya, bahwa kalau ada wanita yang duduk di kedai kopi itu aib sekali. Mau kedai kopi kah? Hari ini jadi kafe bukan kedai kopi mungkin. Itu aib sekali. Tahu anaknya. Jadi aib. Orang tua kami mungkin tahu itu aib itu. Tapi hari ini sudah tidak aib lagi. Kenapa? Yang mereka perlu kuliah, ada istilah karena harus kuliah, kemudian jumpa dengan kawannya macam begitu, ya. Bukan lagi aib. Jadi bukan lagi aib duduk di kedai kopi. Ada perubahan besar yang terjadi dalam adat istiadat kita. Nah, para ibu-ibu kaum wanita yang dimuliakan Allah,
Ketika ini terjadi dalam adat budaya kita saat ini, masalah keluarga sedikit terancam kalau seandainya adat istiadat kita tidak kita jaga. Bagi suami, tolong perhatikan pada rasa cemburu. Kami melihat sungguh rasa cemburu ini terkikis. Perhatikanlah kepada rasa cemburu dalam diri kita. Janganlah terlalu membiarkan istri terlalu open kepada orang lain. Bahkan istilah mengantar istri bahjakro, menyajijakro, jakro. Kalau bisa pergi sendiri, pergilah sendiri. Jangan, antarlah. Kenapa salahnya? Ada rasa cemburu sedikit dalam diri kita, membiarkan istri kita begitu saja di luar. Hanya kita di samping. Lihat kepada para sahabat itu. Rasulullah SAW cerita begini, bahwa Sa'ad bin Mu'az terkenal beliau adalah seorang pembesar daripada Ansar. Beliau sangat cemburu orangnya. Kata Nabi, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad." Sampai beliau bilang, kalau ada yang dekat dengan istriku, aku akan tebas dengan pedang yang terhunus. Sampai ulun lagam tong rumawan, pedang akan keluar. Jadi begitu ghirahnya beliau, cemburunya beliau. Nabi bilang begini, "Ata'jabuna min ghirati Sa'ad." Apakah kalian heran bagaimana ghirahnya Sa'ad, cemburunya Sa'ad? Kalau ada laki-laki yang ingin mendekati istrinya, dia siap untuk hunuskan pedang. Kata Nabi, "Wa ana aghyar minhu." Kalau kalian heran dengan cemburunya Sa'ad, aku lebih cemburu lagi, kata Nabi SAW. Aku lebih daripada Sa'ad. Nabi memuji Sa'ad yang cemburu terhadap istrinya, gara-gara dalam kondisi seperti ini, cemburu yang baik, cemburu yang bagus. Nabi mengatakan, aku lebih daripada itu. Bukannya negatif dianggap oleh Nabi, tidak. Itu adalah baik. Nabi cerita lagi, "Bainama ana na'im, idh ra'aitu fil jannah baitan." Ketika aku tidur, kata Nabi, aku bermimpi. Aku melihat sebuah rumah di dalam surga. Kemudian di depan rumah itu ada seorang wanita, imra'atun tatawadda, seorang wanita sedang berwudu. Ini kisah Nabi dalam mimpi beliau. Lalu aku bertanya, rumah siapa ini? Wanita yang sedang berwudu itu menjawab, ini adalah rumah Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Fawallaitu, kata Nabi, aku bersegera cepat menjauh dari wanita itu. Jadi Nabi dalam mimpi, ya, beliau melihat rumah di dalam surga. Di depan rumah itu ada seorang wanita sedang berwudu, ya. Kemudian Nabi tanya, rumah siapa? Rumah Umar bin Khattab. Dijawab sama wanita ini. Berarti wanita ini tinggal di rumah itu. Maka Nabi bersegera menjauh daripada wanita ini. Fawallaitu, kata Nabi, aku bersegera pergi. Kenapa? Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau segera pergi? Ini sampai dalam mimpi begitu. Zakartu min ghirati Umar. Aku teringat bagaimana cemburunya Umar. Yang berarti permohonan. Kamu tahu Nabi karena apa? Tidak ada lain, cuma Nabi di situ. Nabi menjauh. Itu di dalam surga. Nabi ingat bagaimana cemburunya Umar. Kamu tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biasanya kata orang, kalau dalam mimpi saja sudah seperti, ya, adat dan juga akhlak kita, sikap kita dalam mimpi saja sudah begitu. Itu betul-betul kita beradab dan berakhlak mulia. Kadang-kadang orang bilang, oh malumpo lah, pokoknya aku ciri kamu dalam, ya, malumpo itu salah, ya, mimpi pun apa salahnya, ya, ya. Tapi kalau sudah dalam mimpi saja sudah kita jaga adab itu, betul-betul adab itu sudah terpatri dalam diri kitanya. Apabila kita, ya, mengalaminya, ya, dalam mimpi, walaupun dalam mimpi enggak berani berbuat dosa, ya, padahal yang lupa pun adalah meninggal, ya. Tapi kita tidak berani berbuat dosa walau dalam mimpi. Alhamdulillah, adab dan akhlak itu sudah menjadi bagian terpenting hidup kita. Memang tanya menan, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, ini Allah juga begitu. Bagaimana cemburu beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak berani. Ya.
Bahkan ada yang bilang kepada istri daripada Sayyidina Umar, ya. Ada yang bilang kepada istri beliau, karena istri beliau selalu pergi sholat subuh dan juga pergi sholat subuh berjamaah dan juga sholat isya berjamaah. Lalu ada yang bilang kepada istri beliau, kok berani keluar, ya, sholat ke masjid? Apa tidak tahu bagaimana cemburunya Sayyidina Umar? Jadi terkenalnya cemburu Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sampai ada yang bilang kepada istri beliau, kok berani keluar sholat? Kan berani keluar umol, kan berani keluar pergi sholat ke masjid. Kenapa berani? Kenapa nggak tahu cemburunya Umar kalau ada orang yang melihat istrinya? Kata beliau, kata daripada istri Sayyidina Umar, ma yamna'uhu minni, apa yang menjadikan Umar cemburu dan melarangku untuk keluar? Bukankah Nabi sudah menyatakan la tamna'u ima Allahi masajid Allah? Aku tidak takut, kata istri Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Rasulullah telah mengatakan, jangan kalian larang wanita-wanita Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Sudah ada izin daripada Nabi. Inilah yang menjadikan aku tidak merasa takut akan cemburunya Umar walau pergi ke masjid. Yang ingin kita sampaikan apa? Sampai para sahabat tahu bagaimana Sayyidina Umar cemburu kepada istri beliau, sampai ada yang protes, bagaimana duit masjid? Ana yang cemburu Umar. Yang menjadikan beliau berani keluar karena izin Nabi, enggak boleh melarang wanita pergi ke masjid. Nah, ini memang, ya, para ulama berpendapat bahwa yang cocok untuk kita ambil dalam hal ini adalah wanita-wanita, ya, pergi ke masjid tidak boleh dilarang. Walau sebahagian masjid ingin hari ini menjadikan urina bahadir mohon, ya, tidak boleh dilarang para wanita pergi ke masjid. Nah, yang ingin kita katakan lagi apa? Ini masalah cemburu. Mohon, ya, kita selaku laki-laki hari ini, ya, ketika wanita sudah terbuka hari-hari seperti ini, mohon kita ada rasa cemburu. Jangan sampai hilang rasa cemburu dalam diri kita. Para ibu-ibu yang bekerja di kantor, kami melihat bagaimana pergi ke kantor, hana merasa male, urina kucuknya orang, hai iba orangnya, apa orang, kucuknya orang minum. Begitu openkah? Kemudian ketika zuhur pergi makan atau duduk di kedai kopi berhadapan, makan bersama, yang nyantan laporan. Bukan suami Anda di depan. Kenapa sampai awkward seperti itu dan tidak ada merasa suami saya cemburu? Dan diurangkan bahkan membiarkan uringan begitu terbuka sekali. Itu penyebab daripada masalah keluarga akan muncul. Islam memperbolehkan, kan saya sudah pakai jilbab, saya pakai semua, betul. Tapi apakah dengan saya pakai jilbab dengan itu berarti saya tidak harus menjaga jarak? Paling kurang jaga cemburu daripada suami kita. Para laki-laki, para suami juga adalah rasa cemburu. Karena cemburu al-ghirah yang baik ini adalah membawa kepada kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Zubair bin Awam, ya, adalah menantu daripada Abu Bakar. Beliau menikah dengan siapa? Beliau menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Zubair seorang yang miskin. Nabi berikan sepetak tanah kepada Zubair. Nah, karena Zubair sering dijadikan oleh Nabi sebagai untuk masalah perang, masalah urusan militer, jadi gak sempat beliau mengurus tempat lahan beliau. Yang bekerja Asma setiap hari. Suatu hari Asma sedang membersihkan kebun Zubair. Datang ke situ siapa? Nabi bersama dengan sebahagian para sahabat. Datang Nabi dengan sebagian para sahabat. Nabi melihat Asma sedang membawa rangkem, bahasa orang Aceh, ya. Rangkem, saya tidak tahu. Rangkem ranting sesuatu yang sifatnya onak, sesuatu yang harus dibuang, disingkirkan
dari lahan. Berat beliau bawa. Nabi lewat, ya. Kemudian Nabi suruh berhenti Asma, ya. Kata Nabi, naiklah ke atas onta ini, ya, supaya bebanmu itu ringan. Pakai onta. Asma ketika tahu Nabi dengan sebahagian para sahabat datang, beliau cerita apa? Bahwa beliau malu. Kenapa? Ramai laki-laki di situ. Ramai orang agama di situ. Malu. Padahal di situ Nabi yang suruh untuk naik ke atas onta. Nabi yang suruh. Tapi beliau tak berani, malu. Kemudian beliau cerita lagi, aku tidak naik. Kenapa? Aku ingat bagaimana cemburunya suamiku Zubair. Cemburu suamiku Zubair. Padahal di depannya adalah asal curgaul. Yang di depannya itu asal curgaul. Nabi. Tapi tidak mau beliau. Tak mau mendekat dan tak mau naik. Kenapa? Beliau malu. Kemudian setelah itu, kenapa? Beliau ingat cemburu suami beliau. Ketika pulang, kisah ini beliau ceritakan, Asma ceritakan kepada Zubair. Beliau ceritakan kepada Zubair, istri beliau, kepada suami beliau, bahwa tadi ketika aku sedang membersihkan onak dan duri dari lahan, datang Nabi dengan beberapa para sahabat. Lalu kemudian Nabi menyuruhku untuk naik ke atas unta karena beratnya beban yang aku bawa. Tapi zakartu hiratak, tapi aku ingat bagaimana cemburumu, aku tidak mau naik. Nah, istri cerita pada suaminya. Zubair ketika dengar itu, beliau bilang apa? Ghirah ahwan alayya min hamluki alal an-nawar. Sebenarnya masalah cemburuku itu lebih kecil dibandingkan dengan beban yang harus kau tanggung. Kata Zubair, rasa cemburuku itu lebih kecil daripada bebanmu itu. Kenapa kau tidak naik? Lihat bagaimana suami, bagaimana istri, ya, yang merasa dia harus menjaga dirinya. Ini bukan masalah batasan halal haram, tapi batasan lebih daripada halal haram. Tapi apa? Ini kehormatan suami. Saya jaga kehormatan suami. Dengan siapa? Dengan orang yang asal juga. Apalagi ini mohon kita perhatikan saudaraku yang dimuliakan Allah. Kami cerita masalah ghirah ini. Ghirah harus ada pada, cemburu harus ada pada suami, cemburu harus ada juga pada istri, betul. Cemburu yang baik, yang saling menjaga kehormatan itu cemburu yang dipuji Nabi SAW. Yang sampai Nabi bilang, "Ana aghyar min Sa'ad." Aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Ini cemburu yang harus ada, harus dipelihara. Jangan gara-gara ketika istri kita, anak-anak perempuan kita terbuka di luar, rasa cemburu itu hilang. Jangan sampai hilang, saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini yang kedua, kepada para istri, kepada para perempuan, kami ingin sampaikan. Ingat kepada kisah daripada Sayyidina Musa ketika beliau berjumpa dengan anak daripada Syuaib. Anak daripada dua orang anak daripada Syuaib, daripada Nabi Syuaib. Syuaib ini ada yang bilang adalah rajulun salih, bukan nabi, ada juga yang mengatakan beliau adalah nabi. Ketika Musa alaihissalam, Nabi Musa telah membantu anak Nabi Syuaib untuk memberikan air untuk gembalaannya. Nabi Musa duduk sendiri. Ketika beliau duduk di bawah pohon sendiri, tidak ada makanan yang beliau makan. Beliau pun tidak berkenalan, siapa kamu, kemudian dari mana asal, tidak berkenalan. Cuma beliau bantu untuk memberikan kambing, memberikan air untuk kambingnya. Kemudian anak daripada Nabi Syuaib, dua orang anak gadis pulang tanpa beliau tanyakan dari mana rumahmu, kemudian tanpa beliau tanyakan apa tidak. Kemudian salah satu daripada anak Nabi Syuaib ini yang perempuan datang menjumpai Nabi Musa tiba-tiba, yang masih duduk sendirian di bawah pohon beristirahat. Allah
ketika menceritakan kisah ini dalam surat Qasas, Allah menceritakan dengan detil. Yang detil diceritakan ini perlu harus menjadi perhatian kita. Waja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka datanglah salah seorang daripada wanita tersebut, anak Nabi Shu'aib, ya. Bayangkan seorang wanita, dia nggak pernah jumpa dengan seorang laki-laki asing. Kali ini berjumpa dengan seorang laki-laki asing. Lalu dia datang, Allah gambarkan dengan gambaran yang sangat indah. Apa? Tamshi 'ala istihya'in. Dia datang dalam keadaan tersipu-sipu malu. Datang menjumpai Nabi Musa dalam kondisi tersipu-sipu malu. Imam Qurtubi menceritakan dan dalam tafsir beliau menyebutkan bagaimana datangnya ini. Tersipu-sipu malu ini seperti apa? Beliau cerita, pertama adalah laisat bisalfa'ah. Wanita tersebut bukanlah salfa'ah. Salfa'ah itu apa? Salfa'ah itu adalah wanita jari'ah ala rijal. Buhul, kuragam buhul. Ya, berani di depan laki-laki, ada menampakkan pegahaban laki-laki nari. Hai dona, punya boleh juga ada orang kau. Karena laisat bisalfa'ah, bukan demikian dia. Satu. Kemudian beliau bilang apa? Dia datang tasatiratu wajhiha bikum bidar'iha, bahwa dia datang dengan menutup mukanya dengan bajunya. Enggak ada menutup masker, enggak ada. Tapi karena malunya, bajunya dipakai untuk menutup wajahnya. Berarti bukan dalam kondisi memang pakai niqab. Bukan, memang sengaja menutup karena malunya beliau datang. Lihat, Allah menggambarkan ini adalah sifat paling agung daripada seorang wanita. Silahkan kerja di luar, tetapi jaga ini. Jaga cemburu suami. Kalau belum bersuami, maka istihya ini mesti ada pelihara. Pelihara dengan baik. Tidak masalah bekerja di luar, tapi jaga ini dengan baik. Maka laki-laki juga disuruh oleh Allah, yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan bagi orang-orang mukmin laki-laki, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yaghuddu min absarihim, dan mohon dijaga pandangan mereka, dan wa yahfadhu furujahum, dan jaga daripada kemaluan. Yahfadhu furujahum, jaga pandangan kita. Pandangan saudaraku yang dimuliakan Allah. Makanya sebaik-baik cara kita lihat bahwa bagaimana hubungan kita laki-laki dengan perempuan itu adalah baik dan bagus, saling menjaga. Ketika berbicara tidak berani menatap mata. Ketika bergahabah hanya boleh menatap mata. Wanita tidak menatap mata kepada laki-laki, laki-laki tidak berani menatap matanya. Bagus, itu sama-sama menjaga. Kemudian poin yang terakhir ingin kami sampaikan, saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini istri-istri kita, perempuan-perempuan yang ada di rumah kita, mungkin adalah anak gadis kita, mereka butuh, khusus para istri, wahai para suami, mereka butuh setiap hari tempat mereka meluahkan perasaan mereka. Wanita, siapapun dia, ingin ada orang selalu tempat dia berbagi rasa. Ini tak lain adalah kami sampaikan demi untuk menjaga ketahanan keluarga kita pada saat dunia sudah semakin terbuka hari ini. Survei dimanapun kita baca bahwa medsos yang paling banyak memakai medsos itu kaum perempuan, 50% lebih. Terserah apa yang diisi di dalamnya. Kaum perempuan yang paling banyak memakai medsos. Maka artinya mereka lebih terbuka. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Kami ingin bacakan langsung bagaimana Rasulullah menjaga istri beliau, khususnya dalam permasalahan ini. Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW idza shalla subha
jalasa fi musallahu wa jalasa an-nasu hawlahu hatta tatlu'u asy-syams thumma yadkhulu ala nisa'ihi imra'atun imra'ah yusallimu 'alayhinna wa yad'u lahunna fa idza kana yawm ihdahunna kana 'indaha. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat subuh seperti ini, maka beliau pulang, ya. Beliau pulang masuk kepada setiap istri-istri beliau, karena istri beliau lebih daripada satu. Masuk beliau ke setiap istri-istri beliau, dan apabila sampai kepada jatah istri yang mana, beliau duduk di situ. Tapi beliau masuk semua kepada istri-istri beliau setiap pagi. Beliau tanya kondisi. Kemudian ini adalah adat Nabi setiap hari. Kemudian kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sharafa min al-'asri dakhala 'ala nisa'i fayadnu min ihdahunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai salat asar, maka beliau masuk kepada istri-istri beliau. Fayadnu min ihdahunna, dan Nabi yadnu min ihdahunna. Yadnu ini apa? Ya, yadnu di sini dijelaskan oleh para ulama dalam seperti Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau melakukan madunal jima. Selain daripada jima, beliau bermesraan dengan istri beliau selain daripada jima. Setiap asar, setiap setelah asar. Pagi beliau samperinlah, beliau masuk semua ya kepada istri-istri beliau di pagi hari setelah salat subuh. Setelah salat asar, beliau bermesraan dengan istri-istri beliau. Lalu kalau malam hari, ceritanya malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam hari seperti apa? Ini mohon khususnya kepada suami-suami Aceh. Malam hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana inna nabi kana idza shalla fa in kuntu mustayqidhan haddathani wa illa istaj'a hatta yu'dhan bis salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari sebagaimana kata daripada Aisyah radhiyallahu anha, apabila aku masih belum tidur, haddatsani, Nabi berbicara denganku. Mayapurullah walauke, Nabi berbicara dengan istri beliau. Apabila ternyata istri beliau sudah berbaring, beliau baring bersama istri beliau. Setiap wanita perlu tempat setiap malam mereka meluahkan rasa, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jaga istri kita, ya. Jaga perasaan istri kita, baik sampai le habis bak kedai kopi. Jangan banyak justru habis waktu kita di kedai kopi. Nabi SAW melakukan yang seperti ini ya, karena memang fitrah wanita perlu setiap hari mereka perlu pertama merasa dimanja, bermesraan dengan suaminya. Nomor dua adalah tempat di mana mereka meluahkan rasa, perlu cerita. Ibu-ibu setengah jam paling kurang malam hari perlu untuk meluahkan rasa. Bahkan sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah dalam Sahih Imam Bukhari, beliau berkisah tentang 11 orang cerita masa jahiliyah. Aisyah bercerita tentang masalah jahiliyah, tentang masalah orang-orang jahiliyah. Itu sampai ceritanya itu nggak sampai kita hafal, sampai 2 halaman. Ya. Cerita Nabi semua mendengar saja. Aisyah yang banyak cerita terus. Nabi cuma dengar saja. Ini perasaan daripada para istri. Mereka ingin malam hari suaminya itu meluahkan rasa, tempat mereka meluahkan rasa. Ini semua mohon kita jaga dengan baik. Untuk apa? Untuk menjaga supaya ketahanan keluarga kita terjaga dengan baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka di akhir daripada ini, untuk anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, sudah masa hari ini masuk masa TikTok. Banyak yang tanya, Ustaz, kenapa nggak bicara masalah TikTok, Ustaz? Bapak-bapak tahu nggak apa itu TikTok? TikTok itu adalah aplikasi medsos, di mana aplikasi medsos itu di dalamnya tersedia. Anak-anak kita cuma tinggal buka saja, kemudian ada lagu, ya. Ada lagu, kemudian setelah itu dia tinggal berbuat hanya pakai mulut saja, ya.
kemudian lagu itu bisa di setel, kemudian bisa dibuat stiker-stiker yang banyak ya, supaya nampak indah videonya. Yang nyanyi orang lain, lagu memang sudah ada, kemudian musik juga sudah ada, dia hanya tinggal memperagakan saja. Apabila ya, penampilannya menarik dilihat orang, maka akan banyak yang like. Ketika banyak yang like, dia akan terkenal. Maka akan muncul bintang-bintang TikTok yang baru hari ini. Bapak Ibu sekalian, TikTok ini adalah aplikasi baru yang sedang tren saat ini. Anak SD, SMP, dan SMA paling banyak pakai. Demi apa? Demi untuk mereka terkenal, supaya mereka viral. Maka kalau seandainya mereka hari ini sanggup menampakkan penampilan yang membuat orang suka, walaupun harus membuka aurat, mereka akan buka aurat. Mohon betul-betul kita jaga. Baru beberapa hari yang lalu di Mesir ada cerita TikTok ini mulai geger di Mesir. Apa itu? Ternyata para wanita di Mesir ada yang menjadikan ya, TikTok ini untuk mereka dapat uang. Berapa siap bayar orang yang nonton, maka akan siap dia untuk berbuka-bukaan. Boleh diminta joget seperti apa? Maaf, saya tidak mau cerita masalah ini. Tapi ini terjadi, TikTok begitu. Maka anak-anak gadis kita mohon kita jaga. Ketika dunia sudah terbuka seperti ini, sungguh sangat mengkhawatirkan dia. Mohon kepada ibu-ibu juga, di medsos jangan memamerkan foto-foto, walaupun foto mesra kita. Kami kasih tahu sedikit ini. Foto mesra kita dengan istri kita, ataupun kita sedang, biasanya orang akan memasukkan fotonya di medsos di tempat yang menyenangkan. Tempat pergi go padahal kepada gaya dengan inganya baru tiga ya kalau foto ya mego ya. Padahal go kepada gaya dengan kenapa kamu gak hari bapak? Yang pun tadi mesra dengan istri kita yang ada segala daya sampai dia buka bapak. Kemudian curhat di medsos juga go menyebut seorang istri ketika banyak menulis di medsos masalah pribadinya, dia mendapatkan suami yang tidak bisa meluahkan rasa. Ini pun juga belumnya. Ya, orang tahu itu. Seorang laki-laki ketika melihat foto drone mesra yang tidak pun digalak, so permohonan, nyoba permohonan. Ya, laki-laki dengan secara fitrahnya langsung akan melihat kepada drone dan galak, puji permohonan. Permohonan galak, gesung, nyoba permohonan. Mereka akan melihat itu. Jadi mohon dijaga, jangan sampai medsos ini meletakkan keluarga kita. Maka dari sini kami mohon atas segala kekurangan, inilah pesan kami. Pada saat dunia sudah terbuka, istri kita sudah di luar, kemudian banyak para wanita sudah bekerja di luar. Pada saat inilah adab Islam wajib harus kita jaga dengan ketat. Bukan kita tidak memperbolehkan wanita kerja di luar, tapi ketika dunia sudah terbuka begini, adat dan juga adab-adab dalam Islam itu mesti kita jaga dengan ketat ya. Mudah-mudahan Allah jaga istri-istri kita, Allah jaga suami-suami kita, dan juga Allah jaga anak-anak perempuan kita ya, dengan penjagaan yang sesuai dengan syariat Islam, dan Allah jadikan mereka semua adalah pelipur lara kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami mohon atas segala kekurangan. Akhir sedikit lagi ya, bahwa kenapa sedikit anak-anak kita datang ke masjid. Mohon safari subuh, mohon ini ada masukan sedikit daripada kami. Safari subuh dari dulu seperti ini, tapi tidak bertambah anak-anak kita. Kenapa tidak bertambah anak-anak kita? Kalaulah bukan pada saat subuh kita datang dengan keluarga kita, bawa anak-anak kita, mohon ya, ketika safari subuh ini saatnya paling kurang ya, kita ajak anak-anak kita memperbanyak untuk datang ke masjid. Jadikan ajak safari subuh, lebih daripada itu adalah untuk menjaga keluarga, dan ajak anak-anak kita untuk datang ke masjid. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.